Hikmah 115. Innama yastawhishul ubbadu waz-zuhhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min syai'. Innama sesungguhnya yastawhishu merasa wahsyah. Wahsyah itu lawannya merasa unus, merasa bahagia. Kesepian, tidak tenang, serba tidak enak, gelisah. Al-ubbad, orang-orang ahli ibadah, waz-zuhad, dan orang-orang yang zuhud, yang tidak suka dunia. Mereka itu tidak tenang hatinya kalau berkumpul dengan manusia. Min kulli syai', dari segala sesuatu. Inginnya mereka nyepi, khalwah, tidak kumpul orang. Kenapa itu terjadi? Li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'. Ini termasuk hikmah yang bukan kelas kita ya, asal kita paham aja, tinggi ini. Karena li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'. Karena mereka tidak mengingat Allah di dalam segala sesuatu. Dalam makna bagaimana? Gini. Orang ahli ibadah, ya. Contoh zaman saya ngaji di Syekhuna Abu Yayah, yaitu tidak usah saya sebut namanya. Ada salah satu murid beliau yang mengatur waktu betul itu. Jam sekian taklim sama Buya, jam sekian sholat duha, jam sekian ini. Itu pernah saya ke rumahnya di jam dia duha. Dia tahu saya datang itu. Tapi dia muter sengaja biar nggak ketemu saya. Selesaikan dulu ngajinya, duhanya, baru nemui tamu. Dengan tidak tenang, sebab tiap waktunya harus ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Nah, orang-orang abid yang mengatur waktu seperti itu, kalau terlalu banyak ketemu tamu, terlalu banyak melakukan ini itu, hilang Allahnya. Jadi ghaflah mereka. Dengan ngobrol ke tamu kan menurun ibadahnya, menurun ingatan dia kepada Allah Ta'ala. Jangan didalili ketemu tamu kan ibadah, udah jangan pakai aneh-aneh dah. Orang-orang seperti itu sudah serius menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para ubad. Betul mereka begitu kata saya, harus. Kalau nggak begitu mereka menurun. Begitu juga zuhad, orang-orang yang meninggalkan hubbud dunya. Ini dua maqam ini, abid dan zahid, ubad dan zuhad. Memang beda dengan kelompok arifin, beda lagi. Arifin billah, cara mereka suluk beda. Orang-orang yang zuhud itu yang sudah berhasil umpamanya meninggalkan ladzahnya makan daging, makan masakan yang enak-enak, mereka sudah mampu menghilangkan itu. Nah, mereka khawatir kalau mereka kembali kumpul-kumpul dengan masyarakat, bangkit lagi itu syahwat. Sehingga mereka berpikir, nih bagaimana nih kalau saya kumpul dengan mereka, saya kembali seperti mereka, lebih baik saya khalwah, mengurangi bertemu dengan orang-orang ahlu dunia. Apakah ini salah? Tidak, silahkan saja. Bagi orang-orang yang memang kalau muasyarah dengan makhluk, bergaul dengan masyarakat, dia menurun. Tapi ini baik. Ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu kelompok arifin billah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala.
Baik dia di dalam rumah, baik dia sedang bertemu tamu, baik dia sedang mengajar, baik dia dimanapun dan keadaan apapun, tidak menyebabkan mereka lupa kepada Allah. Itu salah satu caranya. Ba'du masyaikhina itu ada yang meneliti Syekhana al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Diteliti Ustadz Imam, beliau berkunjung ke Darul Hadis, kemudian dilihat, dipikir-pikir. Salah satu caranya Ustadz Imam itu, karena beliau banyak menghafal hadis, jadi kalau ketemu orang nih, orang ngomong apa, langsung ingat hadis ya. Apapun, masalah apapun, pasti ketemu hadisnya. Nah, jadi kan nggak ghaflah Ustadz Imam ini. Mau lagi sama polisi, TNI, pedagang, petani. Orang bicara beras ingat dalilnya, bicara ini ingat ini. Minal Gudama yang sebelum zaman Ustadz Imam itu saya temukan di kitab yang seperti itu. Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ya begitu. Tiap tamu baru nyebut nama aja, langsung bisa ngeluarkan dalil. Fulan. Dari mana? Ini udah langsung keluar dalilnya itu. Yang mengingatkan beliau kepada apa itu nama, atau pekerjaan ini orang, atau dari daerah mana, banyaknya di situ masalah apa, keluar dalil langsung. Imma minal Quran, wa imma minal hadis, wa imma dari salah satu kalamus salaf. Dan saya kira al-awliya yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala itu pasti diberi futuh. Arifin ini yang sudah makom arifin ya, yang makom ma'rifah kepada Allah Ta'ala, pasti diberi futuh ke sana. Apapun, pikirannya nanti jalan ya, seret, ingat ini. Yang menyebabkan beliau itu dengan ngobrol sama makhluk ini tidak lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Syekhuna Ki Ahmad caranya pakai tafakkur wal i'tibar. Kalau nggak ketemu dalil, karena mungkin kita kekurangan hafalan dalil ya, pasti pakai fa'tabiru, i'tibar. Mengambil ibrah dari kejadian itu, tujuannya yang penting si hati tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau seandainya syahiduhu, kaum ubbad, kaum zuhad, menyaksikan Allah fi kulli syai', di dalam segala sesuatu seperti yang dialami kaum arifin billah, lam yastawhishu min syai', maka mereka tidak akan merasa kesepian, tidak merasakan kegelisahan, tidak merasakan tidak enaknya hati, min syai', dari apapun. Jadi cara untuk menuju supaya berhasil menjadi dzakir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berkumpul dengan makhluk, berkumpul dengan masyarakat, dalam keadaan apapun juga. Ini bagi para santri kelompok saya, supaya banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak menghafal ucapan-ucapan kubarul ulama, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Ghazali, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dan lain-lain lah. Ulama manapun yang banyak hafalannya. Aulia kubar yang banyak dihafal kalam mereka, ditambah juga banyak menghafalkan sejarah-sejarah ulama kubar dan aulia kubar. Semakin banyak, semakin baik. Itu sangat membantu. Contoh, saya beri contoh kecil yang sering saya latih untuk diri saya sendiri. Biasakan melihat sesuatu, tahu dalil. Imma ayat, wa imma hadis, wa imma kalamul ulama, wa imma kalamul awliya, wa imma cerita, sejarah. Anda naik kereta gitu umpama, ingat-ingat aja aulia yang futuhnya di kereta siapa, apa saja kejadian
Al-Muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala yang berhubungan dengan kereta, kan banyak itu. Fatahullah Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan berkumpulnya beliau dengan Sayyidina Al-Khadir yang menjadi sebab beliau mendapat futuh itu di tempat nunggu kereta, kan ada di riwayatnya itu. Kemudian ada riwayat yang kereta tidak bisa jalan karena menanti kedatangan Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini sekedar contoh ya, mirip-mirip seperti ini maksud saya. Dan lain-lain, pasti banyak riwayat-riwayat aulia yang di Jawa sini, yang di Nusantara, dari para habaib dan para kiai, yang ada hubungannya dengan kereta. Sehingga kita melihat kereta bukan asyik menikmati keindahannya, pikiran kita lain. Mata kita ke kereta, wa afkaruna fi auliyaillah. Boleh juga pakai iktibar, perjalanan panjang dari kereta, ada perhentian mahattah, stasiun, itu juga mengingatkan kita antara dunia dengan jannah. Itu banyak mahattahnya kan, ada pemberhentian, kematian, masuk barzah, ada hasyr, ada nasyr, ada surat, macam-macam kan. Dari sini ke sini ke sini baru sampai imal jannah wa iman nar. Itu itibar itu kalau yang seperti itu. Dan lain-lain, saya ulangi lagi, terutama untuk talamid Darul Hadits dan Ribatul Rahmah, perbanyak hifdzul ayat wal ahadits wa abwalul kummal wa hikayatuhum, untuk mempermudah kita sampai ke dalam maqam zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'allah. Wallahu a'lam.